Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat malam juga kepada Bapak Puspoko Poncoratno selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan. Juga selamat malam kepada teman-temanku yang semoga dipertemukan jodohnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andini, Dia Ayu, dan Luki, juga saya sendiri akan mempresentasikan materi tentang tata persuratan kantor. Oke, langsung saja. Tak usah lama-lama karena yang lama-lama adalah pengumpulan tugas dari kami. Check on this video and enjoy for watching. Materi yang pertama adalah tentang pengertian tata surat kantor. Surat merupakan alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau yang lainnya. Tujuan utama seorang menulis surat tidak lain adalah untuk menginformasikan atau menyampaikan suatu gagasan dan pikirannya kepada pihak lain, baik atas nama pribadi atau yang lainnya. Menurut Bratawijaya, surat adalah alat untuk menguraikan isi hati atau maksud terhadap orang lain secara tertulis. Orang yang dimaksud adalah perorangan atau lembaga tertentu. Kemudian itu ada asas-asas tata persuratan di kantor. Yang pertama ada asas keamanan surat dinas yang bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan isinya harus tetap dijaga. Yang kedua, ada asas pembakuan surat dinas diproses dan disusun menurut tata cara serta bentuk-bentuk yang telah ditetapkan, sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, ada asas pertanggungjawaban, surat dinas dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi sisi, format maupun prosedurnya. Yang keempat, itu ada asas keterkaitan tata persuratan, memiliki keterkaitan dengan administrasi perkantoran pada umumnya, dan administrasi kearsipan pada khususnya. Yang kelima itu ada asas kecepatan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja kegiatan tata persuratan yang harus dapat dikelola tepat pada waktunya. Selanjutnya itu ada fungsi surat. Yang pertama itu surat sebagai alat komunikasi. Surat dapat menyampaikan informasi dari pihak satu kepada pihak pribadi maupun organisasi. Yang kedua itu ada surat sebagai alat bukti tertulis yang benar-benar konkret dan otentik. Yang ketiga ada surat sebagai pengingat. Surat dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal atau peristiwa yang telah lampau. Yang keempat itu ada surat sebagai bentuk historis, karena surat juga dapat untuk mengetahui sejarah perkembangan suatu organisasi. Yang kelima itu ada surat sebagai duta atau wakil organisasi. Kehadiran surat memiliki organisasi dalam berkomunikasi atau bertatap muka dengan pihak lain. Saya di sini akan menerangkan macam-macam surat. Macam-macam surat dibagi menjadi 4. Yang pertama menurut wujudnya, yang kedua menurut isinya, yang ketiga menurut jumlah penerima, dan yang keempat menurut keamanan isinya. Baik, yang pertama menurut wujudnya itu seperti contohnya kartu pos. Kartu pos itu dibagi menjadi 2 surat. Yang pertama surat warga pos dan yang kedua surat bersampul. Dan yang kedua menurut isinya, yaitu menurut isinya dapat digolongkan menjadi 3 bagian surat. Yang pertama surat dinas, dan yang kedua surat niaga, dan yang ketiga surat pribadi. Yang ketiga menurut jumlah penerima itu bisa dilihat dari jumlah penerima surat, maka surat dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Dan yang keempat menurut keamanan isinya itu bisa dilihat dari keamanan isinya. Surat dapat dibedakan menjadi beberapa macam seperti surat sangat rahasia dan surat segera. Cukup sekian dari saya.
Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai bahasa surat. Bahasa surat, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang benar, baik ejaan dan kaidahnya, yaitu bahasa baku dan bahasa yang efektif. Untuk itu, bahasa surat haruslah logis, wajar hemat, cermat, sopan, dan menarik. Sedapat mungkin dihindari pemakaian kata-kata asing yang sudah ada padanya dalam bahasa Indonesia. Juga harus dihindari gaya yang keasing-asingan atau yang kedaerah-daerahan. Ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan sehubungan dengan menyusun surat yang baik dan benar, yaitu yang pertama, memahami kedudukan masalah yang dihadapi dan akan dikemukakan. Yang kedua, memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah itu. Yang ketiga, mengetahui posisi dan bidang tugasnya dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan. Untuk bagian-bagian surat resmi pada umumnya adalah yang pertama, kepala surat atau kop surat, yang kedua nomor, yang ketiga tanggal, yang keempat lampiran, yang kelima hal atau perihal, yang keenam alamat tujuan, yang seterusnya salam pembuka, berikutnya isi surat, salam penutup, nama organisasi yang mengeluarkan surat, jabatan penanda tangan, tanda tangan, dan nama penanggung jawab. Untuk yang terakhir, tembusan dan inisial pengonsep dan pengetik. Demikian materi yang telah disampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf, dan apabila ada yang lebih, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.